Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Handani, NIM T20191394. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan Islam menurut ayat Al-Quran dan hadis. Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sebagai khalifah atau pemimpin. Oleh sebab itu, manusia tidak lepas dari perannya sebagai pemimpin. Hal ini bisa dilihat atau dibuktikan dengan gerak langkah setiap organisasi. Dan manusia dijadikan sebagai pemimpin telah ada sejak zaman dahulu atau sebelum manusia diciptakan, di mana Quran surat Al-Baqarah ayat 30 menyatakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya yaitu, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Kesimpulannya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini, yaitu Allah ingin mencari tahu apa sih hikmah dalam Al-Quran surat 30, mengapa manusia yang suka membuat kerusakan dan kemaksiatan, mengapa dijadikan sebagai pemimpin, sedangkan malaikat yang selalu bertasbih dan memuji Allah tidak dijadikan pemimpin. Nah, Allah menjawab bahwa Allah lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Kemudian dalam Quran surat Al-An'am dijelaskan maksud dan tujuan dari manusia mengapa dijadikan sebagai pemimpin, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi dan mengangkat derajat sebagai kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-An'am ayat 165. Nah, dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa maksud dan tujuan dari Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, yaitu sebagai ujian di dunia ini, apakah manusia itu dalam sebuah kepemimpinan itu bisa bersikap adil atau tidak, bisa mensyukuri kepemimpinan itu atau tidak. Dalam hadis pun sudah dijelaskan pula bahwa pemimpin itu adalah bayangan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, yang artinya pemimpin adalah bayangan Allah di muka bumi. Kepadanya berlindung orang-orang yang teraniaya dari hamba Allah. Jika ia berlaku adil, maka baginya ganjaran, dan bagi rakyat hendaknya bersyukur. Sebaliknya, apabila ia kurang atau zalim, maka niscaya dosalah baginya, dan rakyatnya hendaklah bersabar. Apabila para pemimpin curang, maka langit tidak akan memberikan berkah. Apabila zina merajalela, maka kefakiran dan kemiskinan pun akan merajalela. Ayat ini juga dijelaskan bahwa pemimpin itu sama halnya dengan bayangan Allah, sama halnya dengan bayangan Allah di dunia. Jadi pemimpin itu kan bisa berkuasa di dunia, bisa
seharusnya bisa bersikap adil, dan rakyatnya pun harus bersyukur apabila pemimpinnya bisa bersikap adil. Dan apabila apabila pemimpinnya tidak bisa bersikap adil atau curang atau zalim, sungguh azab Allah itu sangat pedih, dan apapun yang pemimpin itu lakukan akan diminta pertanggungjawaban, dan rakyat pun harus bersabar dengan sikap pemimpin yang tidak adil atau curang atau zalim. Lalu kata rakyat hendaknya bersabar mengisyaratkan bahwa kelak akan muncul pemimpin yang tidak bisa untuk memimpin. Sepertinya di zaman sekarang ini banyak sekali para pemimpin tapi tidak bisa memimpin. Kemudian saya akan menjelaskan kisah-kisah tentang kepemimpinan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terlebih dahulu, dalam Al-Quran sudah banyak dijelaskan tentang kepemimpinan pada zaman dahulu, terlebih pada zaman Nabi. Di sini saya akan menjelaskan pada kisah Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin, karena beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dalam Al-Quran menyebutkan kata Muhammad sebanyak 4 kali dalam 4 ayat. Namun di luar itu Nabi Muhammad disebut oleh Al-Quran dengan redaksi Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Mudassir. Maksudnya itu dengan kata lain, tapi yang bertuju kepada Nabi Muhammad. Mengingat Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi seluruh umat Islam. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Maka sudah pasti banyak poin kepemimpinan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, utamanya 4 sifat kenabian, yaitu siddiq yang artinya jujur, amanah, terpercaya, boleh menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kisah-kisah kepemimpinan dalam Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana artinya yaitu Abu Sa'id atau Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah bersabda kepada saya, yaitu Abu Sa'id, yang sabdanya yaitu, ya Abdurrahman bin Samurah, jangan menuntut kedudukan dalam pemerintah, karena jika kau diserahi jabatan tanpa minta, kau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tetapi jika tidak jabatan itu karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan apabila kau telah bersumpah untuk sesuatu kemudian ternyata jika kau lakukan lainnya akan lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakan apa yang lebih baik bagimu. Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa yang sering kita dengar, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis lain juga dijelaskan, yang artinya telah menceritakan Abdullah ibnu Maslamah dari Malik dari Abdullah ibnu Dinar dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga, suami dan anaknya dan akan diminta pertanggungjawaban atas tugasnya. Seorang pembantu adalah bertanggung jawab atas harta tuannya dan akan diminta atau ditanya dari pertanggungjawabannya, dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal kepemimpinannya. Nah,
Maksud dari hadis ini menjelaskan bahwa etika kepemimpinan dalam Islam, maksudnya itu kepemimpinan adalah tanggung jawab, dan sebenarnya setiap kita individu adalah seorang pemimpin. Maksudnya pemimpin atas diri kita sendiri. Jadi kalau dalam lingkup individu atau lingkup kecil, kita sendiri ini adalah seorang pemimpin untuk kita bagaimana melakukan apa yang disyariatkan oleh Islam, dan saya kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi Peran kepemimpinan. Sudah diketahui bahwa kepemimpinan dalam manajemen pendidikan sangat diperlukan di dalam manajemen pendidikan, karena pada dasarnya setiap instansi atau lembaga pendidikan diperlukan sebuah figur seorang pemimpin. Alasan pemilihan judul di dalam artikel ini adalah untuk mengetahui hakikat pemimpin, tipe-tipe dari pemimpin, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen pendidikan. Definisi peranan kepemimpinan seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan dapat berjalan dengan baik. Antara lain, dasar utama di atas pengangkatan melainkan kepemimpinan yang bersangkutan. Efektivitas pemimpin yang berarti satu, orang pemimpin. Dua, buku petunjuk atau pedoman. Istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau imam. Khalifah adalah pengganti, yaitu seorang yang menggantikan empat orang yang lain dengan beberapa persoalan. Prinsip dalam kepemimpinan dalam Islam. Rukun 1, syahadat, sama saja dengan prinsip visioner. Apa yang bisa dimaknai dari syahadat dalam kepemimpinan? Arti syahadat: saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam. Bagi mereka yang memaknai prinsip ini, tentunya akan memiliki sebuah pandangan di mana segala aktivitas harus dikaitkan dengan sebuah visi besar. Sama halnya presiden saat pulang ke hadapan Tuhan. Hal ini akan membawa seseorang untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Rukun 2, sholat. Dengan prinsip disiplin, banyak orang sholat hanya sebagai rutinitas tanpa dimaknai secara mendalam. Apa makna yang terkandung dalam sholat? Bukan hanya sekedar doa yang baik, gerakan yang menyehatkan hingga mampu menghindarkan kita dari perbuatan buruk. Sholat melatih kita untuk menjadi pribadi yang disiplin apabila kita mengikuti aturan mainnya dengan baik.
Itulah mengapa sholat memiliki waktu yang sudah ditentukan. Tidak boleh melaksanakan sholat wajib apabila tidak sesuai dengan waktunya. Yang ketiga, puasa dengan prinsip integritas. Seorang pemimpin, puasa tidak lain mengajarkan kita untuk memiliki integritas. Kita memberikan sesuatu yang diperlukan kepada orang yang kita. Namun bagaimana agar mereka bisa menjadi seseorang yang lebih baik dan bisa menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya. Total dan tidak peduli siapapun diri kita, dari mana kita berasal atau warna kulit kita, semua umat Nabi Muhammad ada pada derajat yang sama. Hal yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Selanjutnya, prinsip inilah yang biasanya paling sulit ada di hati seorang pejabat atau pemimpin tingkat tinggi. Sebagai seorang pemimpin, terbesit keinginan untuk selalu disanjung, dipuji, disambut, dihormati atau diperlakukan tinggi dibandingkan dengan rata-rata orang pada umumnya. Karakter pemimpin seperti itu pula yang diharapkan dalam Islam. Tidak hanya puasa, namun perintah lain seperti menjaga kejujuran, disiplin perlu ditegakkan, baik saat kita dilihat orang atau tidak. Puasa mengajarkan kita untuk menjunjung dan menaati nilai moral, baik saat ada orang ataupun tidak ada sama sekali. Inilah makna integritas yang sebenarnya, dan Islam sudah mengajarkan itu sejak lama sekali. Berikutnya, syarat-syarat kepemimpinan. Pemimpin itu harus mempunyai kelebihan, yaitu 1. Kapasitas meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, dan kemampuan menilai. 2. Ilmu pengetahuan yang luas. Berikutnya 3. Tanggung jawab, mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul. 4. Partisipasif aktif, memiliki sosialitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif, atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor. 5. Status meliputi kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, populer, dan tenar. Terima kasih, begitu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dengan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.